Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Biasa. Ada sukacita? Puji Tuhan, kita kembali beribadah di rumah Tuhan di sore hari ini. Kita akan pujian kita kekuatan di hidup. Saya undang semua, mari kami berdiri.
Apapun keadaan kita sekarang, kita harus tetap bersyukur ya Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami hadir dalam rumah-Mu Tuhan. Seberapapun kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan, untuk memberkati Tuhan jalannya ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Kau berkati teman-teman kami yang sedang sakit, Kau berkati teman-teman kami yang malas Tuhan. Hadirlah Kau di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, memberkati ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat bagi berdiri? Masih semangat bagi berdiri? Kita akan lalu menjadi kita yang kedua, ku menang, ku menang. Mari kita semangat.
memberikan syarat.
Kita akan persembahan kita sambil menjalankan persembahan. Saya minta Rizka menjalankan persembahan sambil kita akan pujian memberikan persembahan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujian kita bila hati terasa berat. Mari kita semua balik berdiri.
Ku
Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan berkati kami Tuhan, di sana pergaulan kami Tuhan, Tuhan kami yang melindungi masa depan kami, cerah dan Tuhan yang selalu melindungi kami. Tuhan berkati juga sehingga pemain musik Tuhan, berkati yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kamu pakai lebih dari lagi Tuhan, dalam hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberikan persembahan. Terima kasih memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Malam ini, teman-teman. Selamat malam. Saya masih dalam roh. Ya ditanya nggak jauh ya. Gimana vibrasi ibu? Terasa nggak? Nggak rasa. Pokoknya minggu depan aja nggak belajar kok. Atau ujian. Ya kan? Masuk SMP jam berapa? Hah? Tetap jam 7. 7.30. Mundur. Benar pengumumannya. Sama dong kayak SD. SMA Anda kan masih tetap jam 7. Setia. Ya kan nanti pulangnya jam 12. Jam pulang jam 1. Sekolahnya kayak nggak sekolah dalam bulan Ramadan ini ya. Yaitu menikmati setiap tahun sekali buat teman-teman semua. Ya. Pada sore hari ini atau malam hari ini saya ambil tema berani bukan ikut harus. Kita buka ayatnya. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Mulai dari Revi bacakan satu ayat. Lanjut, Bang Yuna. Habis itu Rizka. 11. Jika Allah mengambil kami tidak sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari kerapian yang menyala-nyala itu, yang dari dalam tanganku. Terus lanjut. 18 sampai selamanya tiga, maka Tuhanku mengetahui dan tidak bahwa kami tidak akan membuka dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang membantu dari kami. Ya, terima kasih. Ya, mereka tadi bertiga. Siapa? Abednego. Ditambah Daniel. Mereka ini adalah para pemuda. Ya. Mereka adalah orang-orang tahanan yang dibawa ke kerajaan Babel. Mereka itu dipilih ya sebagai tahanan bukan untuk menjadi budak. Dalam arti budak yang mecahin batu, gali tanah enggak. Mereka dipilih karena perawakan mereka baik. Mereka dipilih karena mereka bisa mengerti bahasa lain. Mereka dipilih karena mereka pintar. Ya. Buka Daniel 1 ayat 4. Kita belajar pada malam hari ini tentang Sadrak, Meshach, dan Abednego. Lanjut, kasih. Tapi orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmah berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu.
bahasa Arab. Ya, terima kasih. Benar tadi yang saya bilang? Orang-orang muda yang tidak punya celah, yang berperawakan baik, yang mengerti hikmat, ya, itu dunia yang ini loh. Kalian masih di dunia kan? Ini anggapan ini bagian seperti dunia. Ya, yang sekarang kalian diami, kalian nggak diam di surga kan? Yang hanya memuji Tuhan kan? Tapi kalian diami yang di dunia ini. Ya, dunia itu pilihnya seperti ini. Orang-orang yang badannya bagus, yang punya hikmat, yang mau belajar, dan orang-orang yang bisa bekerja. Nah, jadi teman-teman, ya, rawatlah dirimu, ya, pemuda remaja, rawatlah dirimu, ya. Siapa yang di sini mandi sehari satu kali? Apakah mandi? Ya, mandinya berapa kali? Sehari berapa kali minimal? 2. Gosok gigi? 3. Mandinya itu mandi bener apa mandi bohong? Yakin bener? Nanti cuma cuci muka doang. Kadang-kadang kan gak pergi-pergi oleh. Jadi cuma cuci muka, sikat gigi udah berangkat dulu. Kalian seharian di sekolah, ya. Rawatlah tubuhmu, ya, mandi yang bersih. Jadi pemuda remaja jangan jorok. Bagaimana kau bisa mengajarkan sesuatu yang baik untuk merawat diri sendiri aja nggak bisa, ya. Tetapi bukan masalahnya yang perempuan nanti datangnya yang menor ke sekolah apa lipstick yang merah kayak habis makan Bali 5, bukan gitu. Tapi istilahnya merawat tubuh, sisiran yang rapi, baik laki maupun perempuan. Ya. Nah, udah tubuh dirawat, otak pun dirawat. Kalau kita nggak mengerti, belajar apa yang kita nggak mengerti. Kalau nggak mengerti dengan diri sendiri, tanya temanmu yang bisa mengerti. Kalau waktu sama temanmu sekarang banyak Google, banyak AI. Gampang kalian bisa pelajari apa yang mau kalian pelajari. Ya, ini Babel ini ibarat dunia kalian sekarang. Kalian mau masuk sekolah SMA yang baik ya, SMA yang baik, yang favorit, yang ada teacher. Kalau nggak pernah kalian belajar secara sungguh-sungguh, yang akan bisa dapat. Ya, itu juga termasuk dunia ini buat kita karena masih di dunia, makanya kita rawat diri kita rawat otak kita. Ya, nah kembali ini tentang Daniel, Sadrak, Mesak. Saya bahas tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, mereka ditawan di Babel. Ya, nah sekarang kalian itu kan nggak jadi tawanan, nggak merasa jadi tawanan nggak sekarang? Jadi nggak apa? Ada yang jadi tawanan nggak? Enggak kan? Bebas kan? Mau kemana aja bisa kan? Nggak jadi tawanan rumah kan? Tiap hari lapor ke polsek enggak kan? Dalam apa tolak dalam nama Tuhan Yesus itu kemudian ya. Tetapi kita ini hidup seperti di tawanan. Dunia ini keras, ya. Enggak hanya kalian cuma main HP aja, di luar itu sangat keras. Enggak hanya di lingkungan keluarga kalian saja. Uplek-uplek masalahnya kakak adik, masalahnya orang tua, masalahnya orang lain. Oke, cuma di situ-situ aja. Sedangkan di dunia sudah jauh sekali masalah yang banyak. Nah, balik ke Daniel 3 ayat 16. Nah, mereka ini disuruh menyembah patung Nebukadnezar. Jadi mulai ada musik dibunyikan, semua warga, semua masyarakat harus sujud menyembah ke arah patung itu. Ya, dimanapun dia berada, mau di lapangan, mau di rumah, mau di kebun, dia menyembah ke sana. Tetap di Sadrak dan Mesak
dan Abednego atau SMA, ya, saya singkat aja, SMA ini mereka nggak mau, mereka tetap menyembah yang namanya Tuhan Yesus. Ya, mereka tetap nggak mau menyembah yang namanya patung itu. Ya. Patung emas Nebukadnezar itu untuk sekarang, yaitu yang dinamakan popularitas. Ya, kalian senang kan kalau popularitas banyak di dunia ini? Orang mencari-cari supaya populer, supaya terkenal. Ya, benar kan? Kalau terkenal keren kan? Dengan berbagai macam cara, walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, validasi sosial. Kalian mau diakui. Nah, itu patung yang harus disembah. Nah, kalian untuk supaya mendapatkan validasi, kalian menyembah validasi sosial. Standar viral. Nah, sekarang viralnya iPhone berapa? 17. Kalau nggak iPhone keluar. Benar kan? Coba di kota. Seumuran kalian iPhone semua, saya jamin. Ini booking saya. Ya. Karena apa? Karena standar viralnya seperti itu. Sedangkan anak SMP, SMA kegunaannya apa pakai iPhone 17 Pro Max? Kalian ngedit video, kalian bikin animasi, foto-foto cuma foto belakang. Nanti juga setahun udah lewat, udah hilang, cuma kesimpan dia di Facebook. Ya kan? Malah orang nanti, misalnya saya foto pakai iPhone, saya tadinya mengkerut karena pakai iPhone jadi mengkerut. Kayaknya orang melihat saya, oh dia emang kerut ya. Malah jadi manipulasi, jadi bohong. Ya. Kalau nggak ngerokok out, nah ini standar viral. Kalau nggak ngerokok out, ini yang dunia tawarkan. Ya. Kita mau mengikuti kesananya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Lanjut. Maria. Hermawan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih. Apa? Kalian paham ayat ini? Paham? Jangan mengikuti dunia ini. Ikut arus itu mudah. Siapa yang di sini pernah berenang di kolam renang sana? Namanya apa? Tirta Jaya. Ada kolam arusnya. Kalian berenangnya gimana? Ikutin arus kan? Nggak ada yang nggak ngikutin arus. Ada? Ada. Ya itu berani beda. Supaya apa? Supaya bisa berenang dengan baik. Loh, kalau kita berenang di laut, lawan arus, jangan salah. Kalian belum pernah ya? Saya udah. Puji Tuhan dan nyicipin. Ya, di Pangandaran sekali-sekalinya itu pun sambil takut. Harus pakai pelampung. Takutnya semakin dalam. Itu di atas itu pakai iyung gitu ya. Ombak. Pas di bawah kita akan dibalik-balik. Kalau kita nggak bisa berenang yang baik. Ya, sekali-kalinya itu saya nyelam gitu ya, terumbu karang, lihat Nemo, ya di Pangandaran. Nah, ikut arus itu gampang. Berani beda itu butuh keberanian rohani. Amin. 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 Kalian tidak menyembah patung ya yang seperti SMA lakukan, yang tadi saya sebutkan. Ya, kalian harus populer, walaupun apapun harus kalian kerjakan. Ya, supaya terkenal, bahkan membuli teman pun dilakukan asal kalian populer di circle kalian, di grup kalian. Ya. Bayangkan kalau kalian ini satu-satunya di kelas yang nggak ikut tren nyontek. Bayangkan. Satu-satunya ya kalian orang
yang pakai baju enggak ketat, enggak pendek. Nah, sekarang itu sudah umum pakai baju pendek, celana pendek. Tadi aja saya lihat pagi-pagi, sore-sore orang lari pakai celana pendek. Ya, ada saya yang puasanya sahur nanti, bukan lagi. Kenapa nggak pakai celana yang 3/4 yang buat senam? Apa harus pakai celana pendek segini? Biar kalian populer, biar kalian terkenal. Kalau di kamar boleh kalian segini, pakai nggak baju juga boleh. Di kamar dikunci. Ya, paling-paling nanti ada utak. Itu boleh. Tapi kalau kalian pergi mungkin pakai celana pendek segini, pakai baju yang ketat. Apalagi kalian berdiri di sini, bikin pujian, singer, main musik. Itu sama juga ngikutin arus dunia ini. Ya. Apalagi juga kurang bahan. Itu kalau duduk di depan tuh sebelah apalagi malam ini. Ya. Full itu yang kurang bahan. Mulai yang dari atas sampai yang bawah. Mulai yang dari bawah atas. Jadi yang perhatiin saya kan, full yang pakai kerudung pun, ya, ketat. Maksudnya apa? Itu tren dunia ini sekarang. Santai aja, semua juga nontek. Benar nggak? Tenang aja, udah semua juga nontek. Keren loh kalau kamu pakai baju itu, celana itu seksi. Ya, kalian dihadapi dengan pilihan. Ikut yang diterima di dunia ini, ikut yang diterima di kelompok ini, atau berdiri sendiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang kedua, tekanan untuk kompromi. Daniel 3 ayat 4 sampai 6. Siapa yang belum bayar? Baca. Baby ya. Efektif belum loh. 3, 4, 5, 6 berarti gantian. Baby, Moses, Excel. Ya. Dan yang 3 4 dan bersetulah seorang bentara dengan suara nyaring. Inilah yang dikatakan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Terus apa? Aku Jadi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecap, rembak, gabus, serdang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ya, Excel. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang benar-benar. Iya. Terus ayat 7. Aman. Kalian aman. Sekarang itu segala bangunan banyak bunyi singkat. Tetapi rembang, bagus dan berbagai jenis bunyi, maka sujudlah orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja itu. Ayat 7 ini dengan ayat 5 itu diulang. Berarti kita ngajar ini penting. Ya, sangat penting sampai mereka hukumannya apa masuk dapur. Dapur apa? Dapur api. Ancaman ekstrim. Nah, ancaman nyata untuk kompromi. Ya. Apa aja? Kalau kalian tidak kompromi, kalau kalian tidak ngikutin arus teman-teman, dijauhin teman, ya, dibilang fanatik, ya, tidak diajak nongkrong, dihina karena menjaga kekudusan.
Hati-hati nih, ya remaja di GPD Maranatha Outreach rata-rata perempuan, ya jual mahal dikit kalian, ya jangan jual murah, apalagi masa depan kalian masih panjang. Dia coba gampang dikit, putih dikit langsung, ya santai aja, ya menyukai boleh, ya tapi jangan memaksakan. Hati-hati ya, undang-undangnya udah ada mulai 1 Maret. Kalau kalian pacaran tanpa persetujuan orang tua, ya kalian dihukum selama 6 tahun. 6 tahun apa 2 tahun? Ada undang-undangnya. Gak main-main tuh. Cek aja di Google. Kalau orang tua yang nggak menyetujui, lapor ke polisi, kalian yang ditangkap. Jadi dari 200 juta ke 100 juta. Ada di saya lihat dia di IG mulai start bulan depan, apa bulan depan apa April. Ya, dihina karena menjaga kekudusan. Jangan gara-gara cowoknya pakai ninja apa? Ninja apa ini? Ninja apa sih sekarang saya udah nggak ngikutin ya. Ninja ZR 250, ya udah langsung berpetok-petok nempel kayak tas ransel, ya kalian masih SMA, jual dikit, ya nanti kalian masih jauh, kecuali memang kalian lulus SMA menikah, nggak apa-apa. So SMA udah di dapur, ngulek sambal teman-temannya kalian kuliah di kampus, belajar ketemu lebih ganteng. Di Outreach terbatas, belum. Ada yang keluar kota ada yang lebih ganteng lagi. Ya. Saya diomongin lagi buat lagi saya sekolah kita, buat yang jomblo tuh yang anak muda. Kalian kan di sana sekolah kita nggak boleh pacaran, nggak boleh lirik, nggak boleh ngomong sesama beda jenis, lawan jenis. Melihat boleh, kedik-kedik nggak boleh ketahuan dihukum. Nah ya, sekolah kita kayak gitu, ya. Nah, guru saya bilang begini, kalian itu lihat di sini dia cantik, cantik sekali, pujian berbuat pokoknya, wow. Nanti setelah lulus, kalian keluar dari gerbang itu, kalian lupa. Nah, ada yang lebih cantik di luar sana, di depan pelayanan kalian, di gereja di mana kalian tempati. Nah, jangan buru-buru gara-gara tren, harus ada pacar nih, harus ada. Saya termasuk dulu pernah begitu. Ya, saya punya teman 5 orang Jogja, orang Semarang, terus orang mana ada 5. Saya lupa. Mereka sudah punya pacar semua loh. Hebat kan? Karena baru lulus SMA ya, baru masuk ini. Saya belum pernah punya pacar. Ya. Ditantangin, ayo kamu bisa nggak pacaran? Tahu nggak saya nulis surat cinta ke perempuan dibuatin teman saya, itu yang buatin teman saya. Orang juga masih ada. Dibuatin teman saya kasih, terus saya ditolak. Tapi saya nggak menyesal benar. Karena apa? Karena hati saya tidak tertanam ke dia, karena mengikuti tren teman-teman saya. Ya, kalau mereka pergi boncengan sama pacarnya, saya sendiri yang jomblo. Gak ada siapa-siapa, baru siapa? 3 bulan kemudian, tanya aja. Cewek saya yang dibonceng itu banyak. Ada namanya Nina, ada namanya Dokter, ya, ada namanya siapa lagi? Sampai terakhir itu Omar Titus, gembala saya bonceng. Karena ya saya anggap teman, gak ada spesial. Sampai suatu saat saya melihat seseorang wanita yang begitu hati saya berkata, kalau udah kayak gitu langsung
Kalau pulang Tuhan pada duduk itu pun ditembak 3 kali, 3-tiganya ditolak. Mahal kan? Makanya kalian tuh wanita tuh jangan murah, jaga kekudusan. Amin. Jangan menyesal nanti kalian lulus SMA udah dibilang saya yang jadi pendetanya. Aduh, malu. Saya tuh pengennya kalian loh, kalau memang harus kuliah, bisa kuliah. Kalau memang harus kerja, ya kerja yang baik, kerja yang bagus, bisa bantu orang tua. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3. Nah, Maria, Shobi. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu besar pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Apa? Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa yang menurut kalian pergaulan yang buruk? Yang menurut kalian buruk itu apa? Merokok. Memang itu pergaulan. Itu kebiasaan. Berarti ya benar juga sih teman yang merokok. Tapi si cewek-cewek kalian ada yang merokok? Ada. Bukan pria aja. Jadi artinya jangan merasa tertuduh. Perempuan pun ada. Namanya itu emansipasi. Apa coba? Emansipasi wanita. Wanita harus sama dengan pria. Jadi pria merokok, wanita pun merokok. Gemblu. Ya. Udah lagi ada salah, ya. Ini perempuan lebih lagi. Pergaulan yang tidak baik akan rusak. Kalau kalian bergaul dengan anak-anak yang suka main, isinya kayak mainan dan terus di otak kalian main. Mabar. Ya. Hamzah 1 ayat 10. Kasih ya. Pasal 1 ayat 10. Anakku, jikalau engkau berdosa dengan engkau janganlah membunuh. Amin. Kamu jikalau orang berdosa membunuh engkau janganlah kau menuntut nih. Firman Tuhan pun sudah menulis kalau itu berdosa jangan diikuti. Dibilang berbohong udah nanti bilang apa aja ya. Kita mainnya ke sini. Sebagai pacaran kamu. Ya. Berbohong sama mama. Jangan menurut dosa ini yang akan nambah terus. Ya. Jangan bergaul dengan yang tidak baik. Tekanan untuk pacaran tidak sehat. Ya. Udah pacaran aja udah salah sebenarnya. Ya. Kenapa dibilang salah? Kalian itu tuh belum waktunya. Ya, belajar aja masih salah, apalagi pacaran. Nanti dijemput terang aja. Enggak ada orangnya ke marah-marah, nanti kalau udah datang, sayang, kamu baik banget, ini. Ya. Tekanan kirim foto yang tidak pantas. Apa coba? Bukan seorang saja. Maaf ya, sering ada yang ngasih profil kayak gini. Belum gambar profilnya orang. Belum statusnya apa. Lagi animasinya kemarin cuma lagi baca. Sudah ya. Ikut pesta, ya ikut pesta.
tapi yang melanggar firman Tuhan. Hati-hati nih, teman-teman remaja. Ya. Ada nggak sih pesta biologis? Nggak ada kan? Paling-paling arisan doang. Ya? Nih, teman-teman, dosa itu nggak langsung gede, kejahatan gede. Dosa itu kecil. Dengan kata, ya saudara, ya nyontek, ya nggak apa-apa lah. Berbohong dikit, iya nggak apa-apa lah. Cuma sedikit. Ya, dosa itu seperti itu. Iman sejati tidak bergantung pada hasilnya. Iman sejati tidak bergantung pada hasil. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Adik, 2 ayat. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ayat ini sangat bagus. Kita ulang lagi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Terus, Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku bikin itu. ya terima kasih. Mari, dia Xiaomi. Pakai kacamata kamu. Nih, mau pinjam nggak? Nggak aman. Kayaknya udah mulai mengumpul kamu. Nah, bisa lari lagi. Jadi kan dia di situ. Wah, kamu apa ketigo? Tidur. Yes. Ya. Yang 17 coba ini. Tadi saya bilang Pak, iman sejati tidak bergantung pada hasil. Kalau kita beriman, ya, bukan karena hasilnya, ya. Kalian beriman masuk sekolah ajaran, ya. Tapi bukan karena hasilnya itu kalian beriman, tapi kalian beriman karena Tuhan pasti akan bawa saya ke anjatan. Nah, karena kalau pasti Tuhan akan bawa saya ke anjatan, berarti saya harus belajar sesuai dengan apa yang anjatan berikan. Paham nggak? Misalnya anjatan masih poin 100, berarti kalian harus cari poin itu sampai 100. Benar nggak kasih? Benar nggak? Benar. Sibuk mereka bertiga. Nggak tahu boleh sih apa. Sekalipun Allah tidak melepaskan kami, nah ini yang kedua, ya. Mereka berkata, Tuhan pasti selamatkan kami, enggak. Ya, mereka enggak berkata begitu. Ya kan, benar kan? Jika Allah kami yang kami puja selalu melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan. Jika berarti ada kemungkinan tidak. Ayat 18 ini. Tetapi seandainya tidak, nah, diulang lagi ketiga kemungkinan. Sedangkan Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku yang tidak akan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, kalau teman-teman ini beriman sama Tuhan Yesus, kalian tidak akan nyontek, kalian tidak akan berbohong, kalian tidak akan melawan orang tua, kalian tidak akan cuek sama orang tua, kalian perhatian sama orang tua, tidak sibuk dengan dunia kalian sendiri di kamar. Nanti ya, saya pegang ucapannya. Nanti kalian jadi orang tua. Ya, ingat. Nanti kalian jadi orang tua. Bayangkan itu kalau kalian pun sama diperlakukan dengan anak kalian. Kalian sibuk di dapur, yang laki-laki sibuk di depan ngurusin misalnya apa kebun, tapi anak-anaknya cuma duduk pada TV, atau di kamar, sibuk dengan dunianya sendiri. Mending menghasilkan. Kalau menghasilkan nggak apa-apa, kalian sibuk di kamar laptop,
Teman-teman ada di kaos, nadanya segini, boleh ambil aja teman. Kalau cuma scroll-scrollnya doang, gosipnya doang, buat apa? Itu kalian gak beriman sama Tuhan Yesus. Kalau kalian sampai saat ini seperti itu, mengabaikan orang tua yang kelihatan, ya, apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Yang kelihatan pun kalian abaikan, kalian cuekin, bahkan gak ada yang istilahnya ucapin selamat pagi, Pak, selamat pagi, Mak. Kalian begitu kan? Gak apa-apa, saya cuma mengingatkan ya. Ini tanggalnya tanggal berapa nih? Ya, tanggal 21 ya. Ingat, 21 Februari 2026. Nanti 10 tahun atau 20 tahun kemudian kalian jadi orang tua. Kalau hal yang sama kalian gak ubah saat ini, masih tetap menyuekin orang tua, masih menyepelekan orang tua, gak bantu orang tua, itu pun akan Anda hasilkan waktu jadi orang tua. Akan dialami, ya. Dengar itu ya, dengar apa direkam. Ini Sadrak Mesak Abednego ancamannya nyawa loh. Kalian gak diancam nyawa sama sekali, gak tahu kalau mau kalian. Enggak. Ini mereka ancamannya nyawa, tapi mereka tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Ya, Lukas 9 ayat 23. Ikut Tuhan itu berat, ya, ikut Tuhan Yesus itu berat. Tapi Dia yang akan menyelamatkan kita. Dia yang akan membawa kita ke tempatnya untuk bahagia, untuk sukacita. Di sini susah di dunia ini, teman-teman. Kalian sekarang nggak merasakan ya? Kalian nggak merasakan kesusahan orang tua cari duit 10.000 itu gimana? Ya, coba kalian jalan dari rumah ke sekolah, di setiap jalan kamu nggak orang 10.000. Ada nggak? Nggak ada kan? Orang tua kalian cari 10.000 itu susah sekali. Tapi kalian nyadong dengan enak aja. Mah 10.000, mah 5.000, mah 5.000. Kalau pas mah 5.000 masih bicara bapak mahnya juga senang mas. Tapi kalau belum habis jajan, belum habis apa, yang nggak jelas. Ya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, Tuhan Yesus yang berkata, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Menyangkal dirinya, tidak boleh berbohong lagi, enggak nyontek lagi, enggak malas. Ya, biar kita boleh loh, ada loh, kita kenal orang malas tidak boleh makan. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Dua Timotius 2 ayat 12. Ini baru menyangkalnya, kalian belum menyangkal sama beda agama. Ya. 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah, ya, Tuhan akan menyangkal kita. Kita mau kemana nanti? Sedangkan Tuhan sudah buat tempat buat kita untuk bersama-sama, tapi kita menyangkal Dia. Dengan kehidupan kita saat ini, ya. Yang terakhir, Tuhan hadir di tengah api, ya. Daniel 3 ayat 24 sampai 25. Daniel 3 ayat 24. Kemudian terkejutlah raja di Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat di dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Terus 25.
Katanya, tetapi ada 4 orang yang melihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan keempat itu rupanya seperti anak dewasa. Tuhan tidak menghindari kita dari tekanan, ya, dari masalah enggak. Ya. Tapi Tuhan menjamin penyertaannya. Asalkan kita mau beriman sama Dia, asalkan dia mau menurut sama Dia, bukan menurut sama dunia ini. Ya. Matius 28 ayat 20. Dan 28 ayat 20. Ayat 20b berarti ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan itu mau terus sama kita. Nah, kitanya itu mau nggak sama Tuhan? Apa hanya cuma dalam lingkungan waktu kita kebaktian, waktu kita ke gereja, tapi waktu di rumah kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Gak ada waktu buat Tuhan. Jangankan buat Tuhan, buat orang tua aja gak ada. Benar gak? Ayo pengakuan dosa. Lebih sering sama orang tua. Dekatkan satu, misalnya kalian gak bisa sama bapak ya sama mama. Lebih terbuka. Jangan ada rahasia-rahasia. Kalau memang dengan itu papa sama mama cerita apa yang kalian rasakan, apa yang kalian hadapi, ya. Gimana mau kalian mau cerita sama Tuhan sama yang terlihat aja kalian nggak mau cerita? Itu orang tua kalian. Tuhan akan menyertai kamu senantiasa. Dia akan selalu berada. Mungkin kalian ke gereja sini, kalau gereja berapa nih? Teman kalian yang sudah ngajakin, ya. Maria Siowi mah, kalau malam minggu di gereja aja sampai jam 9 malam. Kamu nongkrongnya gak gaul, sakit gak? Sakit, gak keren, gak itu, gak ngetren di gereja aja. Habis ibadah, pelayanan lagi latihan. Emang gak capek? Kan enak gila alun-alun sama nyamuk. Enggak sih, sekarang mah jarang di alun-alun. Kopi banyak kok, saya lihatin ngomong-ngomong di kopi, jarang di alun lagi. Ya. Memang sakit, dibilang begitu. Kalian capek dari sekolah, tapi SMP sekarang mah enak SMA. Ya SMA cuma beberapa orang yang masih ekskul kan di Sabtu, ya kan? Jangan lirik saya, 2 orang ini lirik saya langsung. SMP nih full Sabtu apa ada ekskul? Gak ada kan? Bantuin papa mama kan? Enggak dong. Allah sama Moses, belajar sama Moses. Bisa surati, punya rahasia dia. Musa ternyata saya lihat sendiri dia buat air AC loh, karena berat dia pakai apa loh, namanya sebagai skuter apa, dia naikin jok. Saya lihat sendiri ya. Nanti saya anterin ke Rabu tuh ibadah, turun ya antar PNB, Bang Meli, turun semua masuk. Moses buang sampah yang di keluar, belum taruh ke tempat sampah semua. Belum kunci gerbang. Saya lihat sendiri ya, bukan saya nambah-nambahin. Kalian begitu sama orang tua. Apa tugas kalian di rumah? Jangan cuma duduk doang. Nanti umur kuliah kalian bengket, lemah, gak ada tenaga. Kenapa di bangku SMP SMA-nya kalian banyak duduk doang? Gak ada gerak-geraknya. Ya. Dunia ini
menekan kita anak pemuda remaja untuk masuk ke dalam dunia mereka, supaya kalian itu tersesat. Kalian itu gak jadi anak-anak terang, tapi menjadi anak-anak gelap. Ya, kalian kompromi dengan apa yang harus kalian lakukan. Kalian gak bisa apa yang bilang tidak, apalagi sama teman dekat. Kalau ini salah, ya. Apa artinya berani beda? Ya. Ini ada beberapa ayat tadi ya. Berani beda berarti tetap menjaga keputusan di era bebas. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Itu satu. Ya, nyimak ya, ayo nyimak baca. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini sudah paket lengkap, ya. Perkataan ini yang sering saya dengar. Kalau kesucian kalian tertutup, saya nggak mendengar, saya nggak melihat. Ya, kalian berpelukan, kalian pegang-pegangan, apa gimana saya nggak tahu. Ya. Tapi perkataan itu yang sering saya dengar dari kalian, perkataan yang menurut saya tidak baik untuk dikatakan. Ya. Jaga itu untuk kita supaya kita menjadi teladan. Orang lihat kita di luar itu orang gereja teriak-teriak kayak saya kanan. Ngobrol keras-keras banget ya, kayak orang gila. Orang pasti akan berpikir seperti itu. Yang kedua, berani gereja itu tidak kompromi dalam pergaulan. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Ya, kalau kita kompromi sama dunia ini, kompromi sama pergaulan, berarti kita musuhnya Allah. Ya. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, ya, Tuhan pun akan setia sama dia, sama kita. Ya. Yang ketiga, tidak menjual iman demi popularitas. Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ya. Apa kalian punya popularitas, tapi hidup kalian susah? Dalam arti apa? Makan harus dibatasi, pergi kemana-mana susah. Ya, kadang orang semakin kaya, ya, dia akan semakin berhitung. Kalau dia tidak percaya sama Tuhan Yesus, tapi kalau percaya sama Tuhan Yesus, kekayaannya pasti dipakai. Ya, pasti dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus, dia akan membatasi kekayaan itu dan akan semakin pelit. Ya. Ayat yang keempat, Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat. Jadi bagaimana sekarang? Adakah cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau kalian menyenangkan manusia, ya, akan ada batasnya dan kalian akan kecewa. Ya. Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Lebih takut mengecewakan Tuhan daripada teman. Ya. Kalian bisa melanggar kebenaran firman Tuhan supaya apa? Supaya bisa dianggap dengan teman. Hati-hati, teman itu terbatas. Ya. Teman itu ada waktunya, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun hilang. Tapi sama Tuhan sepanjang hidup kita, Tuhan ada. Dunia tidak butuh anak muda
yang sama seperti anak muda lainnya. Ya. Anak-anak remaja itu harus punya keteguhan hati, tidak mudah goyah, punya karakter, berkarakter ya. Baik itu percuma kalau tidak punya karakter, kebaikan kita akan hilang. Tapi kalau kita punya karakter, ya, kebaikan itu akan nempel dalam karakter kita. Ya, tidak goyah untuk setiap pemuda remaja, berani untuk melawan arus, amin. Ya, ada peribahasa ini, ya, ikan hidup melawan arus, ikan mati, ya, ikut arus. Sebenarnya kalau secara peribahasa memang begitu. Jadi kalau kita mati, kita akan kebawa arus dunia ini. Iman kita mati, kita akan kebawa dunia ini. Kita akan melakukan apa yang dunia lakukan. Mencontek, berbohong, segala kejahatan, segala dosa yang dilakukan dunia ini itu biasa. Ya, berpakaian yang tidak baik. Hati-hati ya, pemuda remaja, berpakaianlah yang sopan. Ya. Kalau ikan hidup melawan arus itu ikan hidup. Pernah lihat istilah ikan salmon? Pernah nggak ada? Pernah? Oh, jangan nanya mana dong? Apa sakit? Dia harus melawan arus untuk apa? Untuk melahirkan supaya ada generasi selanjutnya. Ya, dan bayi-bayi itu akan aman dalam perlindungan arus yang melawan arus, karena nggak akan ada pemaksa yang datang ke situ. Kalau kita mau berjuang, kita akan hidup, kita akan diberkati, kita akan menjadi teladan bagi teman-teman, bagi orang lain, bahkan bagi orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita udah capek, udah diomongin, jangan sampai gitu. Tapi jadilah orang tua itu bilang ke saya, ya, dia itu suka bantuin. Oh iya sekarang ramah, oh iya mau belajar malah minta les. Itu yang pengen saya dengar dari kalian, bukan dari mama-mama kalian yang mengeluh. Kalian nggak bisa diatur, nggak seperti itu jadi anak Tuhan. Ya, anak Tuhan itu mau diatur. Bagaimana mau diatur Tuhan? Yang kelihatan ada orang tua kalian nggak mau. Ya, saya nggak mau main musik. Dan pada singkat kita masuk ke dalam ujian kita. Saya akan berbagi berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita tentu baik kepadanya, Dia hanya mau kita setia menurut dengan apa yang Dia mau dan lakukan semua yang Dia mau.
Berjanjilah dalam kami. Dia ada yang mana kami sedang hampir kompromi. Kau kompromi dengan segala yang tidak baik. Apakah kau kompromi dengan media sosial? Apakah kau kompromi dengan pacaran? Apakah kau kompromi dengan integritas? Mari cari Tuhan. Cari Tuhan untuk kita populer dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini. Cari Tuhan dengan setia. Berjanjilah mulai hari ini, karena Dia sangat setia. Ku bersyukur Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan pengetahuan-Mu. Lingkupi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan ucapan syukur. Bersyukur kami anak-anak Tuhan. Kami ajar dan menghargai hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Waktu demi waktu Tuhan Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mendapatkan jati diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak serupa dengan dunia ini. Kami berharga di hadapan Tuhan. Engkau lebih dari segalanya ya Bapa. Segala hikmat, kekayaan, kemuliaan kami dapatkan karena pengenalan akan Tuhan. Dan firman Tuhan yang tersingkap dalam hati dan pikiran kami. Kami tahu Tuhan hari ini kami dijamah Roh Kudus. Kata-kata terbatas Tuhan. Tetapi setiap firman, benih firman yang kami dengar hari ini, kami mau renungkan, kami mau bawa pulang Tuhan. Biar setiap benih yang jatuh dalam hati dan pikiran telinga kami akan bertumbuh subur di dalam hati. Karena kami kembali pikirkan dan pikirkan sehingga tersingkap pengenalan akan Tuhan. Kami lebih dari Tuhan Yesus, lebih dari apa yang dunia ini tahu Tuhan tentang kami. Kami mau hidup seperti apa yang Engkau tahu tentang kami. Kami mulia dan agung. Waktu ke depan adalah waktu pencapaian Tuhan. Waktu penggenapan dari anak-anak muda Tuhan untuk mencapai kepada puncak daripada kemuliaan itu. Kami tidak mau menyerahkan waktu kami, hari kami
waktu kami Tuhan kepada dunia ini, kepada keinginan-keinginan kami Tuhan. Tetapi hari ini mulai kami boleh memilih yang terbaik duduk di dalam hadirat, merenungkan firman dan mempersiapkan masa depan kami, supaya tidak menjadi bagian kami Tuhan kemiskinan, kebodohan di hari depan, ketidakmampuan, kepapaan tidak lagi menjadi milik kami, tetapi kami berhasil diangkat naik dan naik dan naik, agung dan mulia. Engkau angkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau memilih kami Tuhan Yesus untuk membawa dunia ini kepada kemuliaan Tuhan. Bentuk kami Tuhan supaya serupa dengan gambar anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Materaikan firman Tuhan dalam hati dan pikiranmu, dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati, sama-sama katakan amin.